kembali lagi di YouTube channel saya. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa ya kalian like dan subscribe. Baiklah, kita mulai saja. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari biostatistik yang kemarin. Nah, tapi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Apa sih penyajian data dalam statistik? Penyajian data itu sendiri adalah salah satu kegiatan yang dibuat dalam hasil laporan penelitian yang sudah dilakukan agar mudah dipahami dan bisa dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, tujuannya itu apa saja sih? Tujuannya itu yang pertama untuk memberikan gambaran yang sistematis dari hasil penelitian atau observasi. Yang kedua itu untuk memudahkan dalam membuat analisis. Nah, tujuan yang ketiga yaitu adalah untuk membuat keputusan dan kesimpulan lebih cepat, tepat, dan akurat. Tujuan yang terakhir adalah data yang digunakan bisa lebih cepat ditangkap dan mudah dimengerti oleh peneliti itu sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, apa sih prinsip-prinsip dari penyajian data? Nah, prinsip dalam penyajian data ini adalah di mana suatu data dapat komunikatif dan lengkap. Artinya, data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain atau mudah dibaca dan dipahami oleh pihak tertentu. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang apa sih perbedaan dari bentuk data kuantitatif dan kualitatif. Nah, bentuk data kuantitatif itu sendiri adalah data yang dapat diukur dengan skala numerik yang terdapat himpunan angka-angka. Contohnya itu seperti ukuran suatu pria dewasa dan tinggi badan wanita dewasa. Sedangkan bentuk data kualitatif adalah data yang menunjukkan diklasifikasikan menurut kategori, bukan ukuran numeriknya ya. Contohnya itu golongan darah dan jenis kelamin. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari tabel distribusi frekuensi dan tabel distribusi normal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini adalah salah satu bentuk penyajian data yang telah dikumpulkan dalam jumlah yang sangat banyak dan dapat disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Nah, jenis-jenis dari tabel distribusi frekuensi ini sendiri dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tabel distribusi frekuensi data tunggal, di mana dalam tabel ini disajikan data yang berbentuk angka, yang dimana angka itu tidak dapat dikelompokkan. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, tabel distribusi frekuensi data kelompok ini hampir sama dengan data distribusi frekuensi data tunggal. Hanya yang membedakannya itu kalau data tunggal tadi dia tidak dapat dikelompokkan angkanya, tetapi pada distribusi frekuensi data kelompok ini angka yang ada dalam tabel itu dapat dikelompokkan. Yang ketiga adalah distribusi frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi distribusi kumulatif ini adalah di mana dalam tabel frekuensi ini disajikan data yang dihitung terus menerus atau meningkat dan ditambahkan. Yang terakhir yaitu distribusi frekuensi relatif atau persentase. Nah, distribusi frekuensi relatif atau persentase ini adalah di mana dalam tabel frekuensi ini disajikannya data yang dalam bentuk persen. Seperti yang biasanya kalian lihat kalau di setiap jurnal atau hasil penelitian orang lain, kalian bisa melihatnya di dalam tabel itu terdapat persen-persen. Nah, itulah yang dinamakan distribusi frekuensi relatif atau persentase. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan apa sih distribusi frekuensi. Sekarang saya akan menjelaskan distribusi normal. Distribusi normal itu sendiri adalah salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Maksudnya itu dalam distribusi ini terdapat grafik atau kurva yang dapat digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Bentuk lonceng kalian tahu kan seperti apa bentuk lonceng? Nah, berdasarkan kurva yang berbentuk lonceng ini, distribusi normal ini juga memiliki rata-rata atau mean sama dengan 0. Nah, dan simpangan bakunya itu sama dengan 1. Sekianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menontonnya.
Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya kalian like dan subscribe.